Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar kalian? Doa kami semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi di pelajaran IPA. Mari kita jelajahi dunia sains bersama Ibu Rita Zahara. Kali ini kita berjumpa dalam materi sistem gerak pada manusia. Kalian lihat gambar? Ada anak-anak berlari-lari, itu mereka sedang bermain bola. Jadi berlari mengejar bola. Mereka bergerak, ya. Oke. Sistem gerak pada manusia. Kenapa kita pelajari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita tentang sistem gerak pada manusia adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan struktur tulang manusia. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kelima, kalian mampu mendeskripsikan struktur otot manusia. Yang keenam, kalian mampu mendeskripsikan fungsi otot manusia. Nah, belajar sistem gerak pada manusia, nanti di dalamnya kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah rangka, yang kedua tentang sendi, yang ketiga tentang otot, yang keempat gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya, serta yang kelima upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baik anak-anak, yang pertama kita akan pelajari tentang rangka. Apa fungsi rangka bagi tubuh? Pertama, memberikan bentuk dan menopang tubuh. Ya, dengan adanya rangka atau tulang, maka tubuh kita akan ada bentuknya. Kamu bayangkan bila daging-daging di dalam badan kita ini tidak ada rangka, tidak ada tulang. Pasti teronggok menjadi setumpuk daging. Karena tidak berbentuk, ya, tidak mempunyai bentuk. Nah, rangka itu berfungsi untuk membentuk dan menopang kita menjadi tubuh yang bisa berdiri, duduk, dan sebagainya, ya. Kemudian fungsi kedua, rangka melindungi organ dalam. Apa contohnya? Misalnya, tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk itu di rongga rongga dada, itu ada jantung, ada paru-paru. Nah, tulang rusuk inilah yang melindunginya. Kemudian tulang tengkorak. Nah, tulang kepala kalian itu, kepala kalian kan keras ya, itu tulang tengkorak semuanya. Di dalamnya ada otak, jadi dilindungi oleh tulang tengkorak ya. Apalagi fungsinya? Tempat menempelnya otot. Jadi daging atau otot itu sama ya. Nah, otot-otot semua otot-otot kita itu di tulang kan tulangnya nggak polos ya, ada otot yang menempel, ada daging yang menempel ya, itu fungsi di tulang atau rangka berikutnya. Nah, apalagi? Tempat pembentukan sel darah, misalnya di dalam sumsum tulang. Nah, tulang-tulang yang ada rongga di dalamnya, seperti tulang pipa, itu ada rongga. Nah, di dalam rongga itu ada sumsum tulang. Selain berisi lemak, ada sumsum tulang merah yang fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel darah merah, ya. Anak-anak, rangka ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Tahukah kalian? Coba kita lihat ya. Yang pertama ternyata adalah rangka tengkorak. Tahu rangka tengkorak itu rangka kepala ya. Kemudian ada ya tulang yang membentuk bagian kepala. Oke. Kemudian ada rangka anggota badan. Apa itu? Nah, rangka anggota badan ini terdiri atau tersusun oleh tulang belakang, tuh di belakang sepanjang dari leher sampai tulang ekor, ya. Kemudian ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang panggul. Itu semua menjadi penyusun rangka anggota badan. Oke. Selanjutnya, tulang anggota gerak. Apa itu? Nah, anggota gerak bagian atas atau tangan, mulai dari bahu ya, dari ujung bahu sampai ke bawah sampai jari-jari, tulang jari-jari ya. Kemudian anggota gerak bawah yaitu kaki, mulai dari pangkal paha sampai ke jari-jari kaki ya. Oke.
Nah, tulang tengkorak, kita mulai dengan tulang tengkorak ya. Baik. Nah, ini dia gambar tulang tengkorak manusia. Bisa kalian lihat sesuai dengan arah garis yang ditunjuk ya. Kita lihat mulai dari bagian belakang. Atas tulang ubun-ubun ya. Lihat di bagian mana sambil kalian meraba-raba merasa-rasa pada kepala kalian ya. Kemudian ada tulang pelipis ya, itu bagian kanan dan kiri ya kepala. Kemudian ada tulang tengkorak bagian belakang ya. Kemudian ada tulang rahang bawah, diperhatikan baik-baik ya. Tulang rahang bawah nanti nempelnya gigi-gigi bagian bawah ya. Kemudian ada tulang lidah, itu di dalam ya. Oke. Kemudian ada tulang rahang atas ya. Tulang rahang atas ini tempat nempelnya gigi-gigi atas kita. Kemudian ada tulang pipi, bisa nggak dipegang? Ada kan tulang pipi? Oke. Kemudian ada tulang hidung ya, dipegang ya, ada. Kemudian ada tulang air mata, ini di dalam lubang tengkorak yang tempat mata ya. Kemudian ada tulang baji ya, di samping tulang pelipis dan tulang ubun-ubun. Kemudian ada tulang dahi, tahu tulang dahi? Nih dahi kita bagian depan ya, bagian di atas ini ya. Oke, sudah lihat tulang tengkorak, tulang apa saja yang tersusun di sana. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini rangka badan. Kita mulai melihat dari rangka badan depan. Oke, dilihat gambarnya. Mulai dari ada tulang leher ya, ada garis penunjuk, silakan disimak baik-baik ya. Disimak, diperhatikan. Di mana posisi tulang leher itu sudah ada garisnya, penunjuknya ya, arah penunjuknya. Kemudian ada tulang dada. Kemudian ada tulang selangka ya, yang suka kelihatan ya di bagian ini kalau pakai baju agak terbuka itu kepegang ya, tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat yang tipis ya. Kemudian ada tulang lengan atas ya. Kemudian ada tulang rusuk, ini tulang rusuk ini ya, kalian lihat ada banyak sekali kiri dan kanan. Kemudian ada tulang belakang. Kemudian ada tulang gelang panggul, ada tulang paha. Oke, kita melihat ke ini, ke tulang belakangnya, lihat nih, tulang belakang. Jadi yang tadi kita lihat tulang belakang di bagian rangka badan, nih sekarang dipisah khusus tulang belakang. Kita lihat tulang belakang itu ada 7 ruas tulang leher ya. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Kemudian ada tulang pinggang 5 ruas. Kemudian tulang kelangkang ada 5 ruas, tulang ekor ada 4 ruas ya. Ini semua jumlahnya 33 ruas, betul tidak? 7 tambah 12 adalah 19, tambah 5 24, tambah 5 29, tambah 4 33 ruas tulang belakang ya. Ini 33 ruas tulang belakang, ada tulang rusuk, ada tulang dan lain-lain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ini menyusun rangka badan ya. Kita lihat berikutnya. Rangka anggota gerak ya. Apa saja? Nah, ada 2 tadi ya, rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil ya, dan tulang jari-jari tangan ya. Kemudian ada tulang selangkah untuk anggota gerak bagian bawah. Rangka anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari sepasang kaki itu mulai dari tulang selangkah bagian paha ya, kemudian tempurung lutut ya, kemudian ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki. Nah, kalau tulang kering ini kena kepukul sakitnya luar biasa ya. Ada tulang pergelangan kaki, kalian lihat itu. Kemudian ada tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki, sama seperti tangan ya. Ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan ya. Jadi inilah tulang-tulang yang menyusun rangka anggota gerak bagian bawah. Setelah tadi rangka anggota gerak bagian atas ya. Jadi rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah, itulah penyusun rangka anggota gerak. Oke.
Nah, anak-anak, tulang berkembang ya. Nah, itu disebut dengan perkembangan tulang ya. Nah, bagaimana proses perkembangan tulang? Kita lihat. Beberapa bulan sebelum kita lahir ke dunia ya, sebelum kalian lahir juga, itu semua tulang baby itu tulang rawan. Maka ketika bayi itu lahir lembut sekali, lemah sekali ya, karena memang tulang rawan, jadi lembek masih ya. Kemudian secara bertahap menjadi tulang keras. Nah, tidak semua tulang rawan menjadi tulang keras. Contohnya tulang pada daun telinga. Coba kalian pegang daun telinga kalian, lembek ya, bisa digulung-gulung. Nah, ditekuk-tekuk juga bisa, itu karena di dalamnya isinya tulang rawan. Bayangkan kalau itu tulang keras, jadi telinga kalian kaku ya. Oke, yang kedua tulang hidung. Nah, pegang hidungnya, di cuping hidungnya ada tulang rawan di situ ya, bisa kita rasakan. Dan tulang penyusun persendian, itulah tempat-tempat yang selamanya tulang rawan, tidak berkembang menjadi tulang keras. Nah, perkembangan tulang atau proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi ya. Baik, kita lihat gambar osifikasi tulang. Oke. Nah, anak-anak lihatlah bahwa proses osifikasi ya. Pertama tulang rawan ya. Tulang rawan ini lambat laun mengeras menjadi tulang sejati. Atau tulang keras ya. Nah, prosesnya nih pelan-pelan. Kemudian di dalam rongga tulang rawan itu kan di dalamnya berongga, isinya pembuluh darah ya. Isinya pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa dia membawa sel-sel zat mineral kalsium, sehingga memang kalsium itu diperlukan untuk proses perkembangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras ya. Jadi dibawa oleh pembuluh darah ini. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Penjelasan gambar tadi walaupun sudah Ibu jelaskan ya. Proses osifikasi itu pertama tulang rawan memiliki rongga yang isi di dalamnya itu adalah osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Nah, proses ini dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai pertumbuhan tulang rawan. Pembuluh darah yang ada di antara jaringan tulang membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, selain ada proses osifikasi, pada tulang terjadi juga proses fusi atau penggabungan. Ya, saat seorang anak baru lahir, itu jumlah seluruh tulang yang ada pada bayi itu adalah 270 tulang. Ya, nah seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan. Misal, tulang tengkorak dan tulang ekor. Maka ketika seseorang telah dewasa, jumlah tulang yang ada pada tubuhnya adalah 206 tulang. Jadi menyusut ya. Oke. Setelah belajar tentang tulang atau rangka, ya, kita akan lanjut ke sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Ya, misalnya pertemuan tulang lengan atas dengan tulang bahu, ya, jadi bisa digerakkan dengan adanya sendi. Nah, berdasarkan gerakannya, sendi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sinatrosis atau sendi mati. Contohnya pada rangka tengkorak. Jadi sambungan-sambungan tulang pada tengkorak itu tidak bisa digerakkan, jadi mati, ya. Yang kedua, amfiartrosis. Nah, gerakannya sedikit. Contohnya antara ruas tulang belakang. Jadi kita bisa gerakin sedikit saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis, bisa digerakkan dengan bebas. Nah, diartrosis ini ada beberapa jenis ya, tulang yang bisa kita gerakkan dengan bebas ya. Mari kita lihat. Nah, macam-macam sendi. Yang pertama, sendi peluru. Nah, ini gerakannya sangat bebas ke segala arah.
Ayo kita lihat contohnya pada pangkal lengan dan pangkal paha. Jadi seperti Ibu sebutkan tadi, sendi peluru itu adalah pada pangkal lengan dengan bahu, pertemuan tulang pangkal lengan dengan bahu. Itu coba kalian putar-putar, bisa ya diputar ke segala arah. Kemudian pangkal paha diputar ke segala arah juga bisa ya. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini layaknya engsel pintu, hanya gerakannya ke satu arah. Kalau kita pintu cuma bisa dibuka dan ditutup, ya. Nah, contohnya di mana? Pada siku dan lutut. Coba kalian gerak-gerakkan siku kalian. Hanya bisa satu arah ya, satu arah bawah ke atas, sama juga dengan lutut, ya. Kemudian ada yang ketiga, sendi putar. Nah, sendi putar ini kan tadi sendi disebutkan pertemuan dua tulang, ya, ada sendi. Nah, kalau di sendi putar ini salah satu tulang fungsinya sebagai poros, ya. Dan ujung tulang yang lain membentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Jadi, dua tulang ini yang satu jadi poros, ya, kayak cincin untuk tempat tulang yang satunya berputar, ya. Mana contohnya? Sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, tulang leher ini jadi poros, kemudian tulang tengkorak bisa muter. Coba kalian muter kepala kalian. Bisa diputar ke kanan, putar ke kiri, terus muter atas bawah, lihat ke atas, putar, bisa ya. Nah, itu namanya sendi putar ya. Kita lanjut. Yang keempat adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini menggerakkan tulang ke dua arah. Misalnya pada pangkal ibu jari. Dicoba, ayo ibu jarinya coba gerakkan ke atas, ke bawah, bisa. Kiri kanan, ya, atas ke bawah ini satu arah, kemudian kiri dan kanan ini dua arah, ya. Itu tempatnya sendi pelana. Kita lanjut lagi. Sendi geser yang kelima, ya. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta di antara tulang belakang. Ya, bergeser ya. Sendi pada pergelangan tangan. Ya, kemudian sendi di bagian tulang belakang juga hanya sedikit gerakannya bergeser. Oke. Oke. Nah, setelah belajar sendi, kita melihat otot ya. Bagian ketiga itu dari sistem gerak itu adalah otot. Nah, tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat bergerak ya. Otot itu melekat pada tulang. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif ya. Tulang bisa bergerak karena ada otot. Otot itu disebut alat gerak aktif ya. Sedangkan tulang kita sebut sebagai alat gerak pasif ya. Berapa banyak massa otot kita? Massa otot kita adalah 35 sampai 40% massa tubuh. Nah, gampangnya contohnya seperti ini. Massa tubuh kita adalah 100 gram. Tentu massa otot kita itu antara 30 bukan gram, kilogram ya. Misalnya massa tubuh kita 100 kg. Jadi massa ototnya antara 35 sampai 40 kilogram. Gitu kira-kira bayangannya ya. Nah, anak-anak, otot itu bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi ya. Pada saat kontraksi, itu kontraksi artinya sedang bekerja ya. Pada saat berkontraksi, otot itu memadat dan memendek atau diameternya itu membesar. Tetapi pada saat otot itu relaksasi atau rileks, artinya dia tidak bekerja, ototnya itu memanjang, diameternya mengecil ya. Kita lihat contohnya pada otot lengan atas kita. Ya kan? Ada, coba kamu angkat lengan bawah, digenggam. Nah, itu otot lengan atas itu bicep namanya, itu membesar. Itu suka dibanggain ya kalau anak cowok ya. Tuh, bicepnya gede gitu ya. Terbentuk gitu. Nah, pada saat lengan bawah kamu lepaskan kembali, nah, otot bicep mengecil kembali, memanjang. Ya, nah ini berbeda kerjanya dengan otot tricep bagian belakang. Ketika otot bicep berkontraksi, lengan diangkat ke atas, itu otot tricep di bawah dia relaksasi, memanjang ya. Ketika relaksasi bicep, kalian turunkan kembali lengan bawah, nah maka tricepnya yang bekerja, begitu ya. Nah, otot
kalau gambarnya otot polos itu kayak gelendong ya, polos ya, dengan satu inti di tengahnya. Kemudian kalau otot lurik, dia ada lurik-luriknya, ada lurik ya, intinya banyak ya. Kemudian otot jantung bercabang-cabang. Nah, oke. Kemudian tadi bentuk sel ya. Kalau di otot lurik, selnya bulat memanjang dan banyak inti terletak di tepi. Tadi sudah Ibu arahkan ya. Kemudian kalau otot polos itu ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 dan di tengah. Oke, tadi sudah. Kemudian kalau otot jantung bulat memanjang dengan bercabang ujungnya, banyak inti sel dan terletak di tengah. Jadi bedanya dengan lurik, kalau sama-sama lurik, kalau lurik otot sama-sama ada luriknya ya, tapi di otot lurik banyak intinya di tepi. Kalau otot jantung intinya banyak tapi di tengah. Kemudian kontrol sarafnya. Otot lurik termasuk otot sadar ya. Kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Otot tak sadar terjadi pada otot polos. Kontraksinya tidak dikontrol, jadi bergerak terus tapi dia gerakannya lambat ya. Oke, kemudian jantung, walaupun dia lurik tapi dia tidak sadar ya. Gerakannya tidak disadari. Kita sadar nggak jantung kita berdetak? Kan kita nggak sadar ya. Tapi kalau kita berjalan bergerak kita sadar, itu kerja otot lurik. Kalau otot polos seperti kerja usus, lambung, pembuluh darah, kita sadar? Tidak sadar ya. Nah, reaksinya kalau otot lurik itu cepat ya. Kemudian otot polos dan otot jantung itu lambat. Jadi jantung memompa darah, kemudian usus menghancurkan makanan, pembuluh darah mengalirkan darah, itu pelan-pelan lambat ya. Nah, sifat kerjanya otot lurik cepat lelah karena dia geraknya reaksinya cepat, jadi cepat lelah ya. Kalau otot polos reaksinya lambat, jadi dia tidak cepat lelah ya. Sama dengan otot jantung, reaksinya lambat, tidak cepat lelah. Nah, itu tadi jenis-jenis otot dan fungsinya ya, diingat. Nah, anak-anak, otot sistem gerak kita yang rangka sendi otot itu ada gangguan dan kelainan-kelainannya ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah riketsia. Riketsia itu adalah kekurangan vitamin D. Itu biasanya terjadi pada anak-anak ya. Kemudian ada lagi osteoporosis ya. Osteoporosis itu kekurangan kalsium, biasanya terjadi pada orang dewasa dan orang tua ya. Kenapa bisa terjadi? Karena orang tua biasanya lebih sedikit menghasilkan hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Hal ini menyebabkan tulang jadi mudah rapuh dan mudah patah ya. Gangguan berikutnya adalah artritis ya. Artritis ini salah satu penyakit sendi di mana tulang rawan sendi itu menjadi rusak ya. Kerusakan itu menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok ya. Salah satu penyakit sendi itu seperti rematik ya, rematik. Oke, kita lanjut gangguan berikut. Fraktura atau patah tulang ini bisa jadi karena kecelakaan, terbentur dengan benda keras, jatuh dari tempat yang tinggi dan sebagainya ya. Nah, patah tulang ini ada patah tulang terbuka, ada patah tulang tertutup. Terbuka tidak kelihatan, tidak menembus daging, tertutup. Kalau terbuka dia kelihatan patahnya keluar menembus daging ya. Nah, ada lagi kifosis. Kifosis ini kelainan dengan melengkungnya tulang ke belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Jadi agak-agak bungkuk di ini ya, di bagian dada belakang itu agak bungkuk ya. Kemudian ada lagi lordosis. Lordosis itu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nah, itu biasanya karena lagi hamil atau kegemukan ya, jadi kita jalannya agak ke belakang, ke belakang gitu, jadi lama-lama tulang bisa melengkung ke belakang. Nah, ada satu lagi skoliosis ya. Skoliosis itu melengkungnya tulang belakang ke arah samping, bisa samping kiri, bisa samping kanan. Jadi kita jalan miring
gitu ya. Oke. Nah, jelas ya nak ya semuanya dari 1 2 3 4 5. Nah, kita harus perhatikan baik-baik agar kesehatan sistem gerak kita terjaga. Oke, anak-anak, untuk sistem gerak ini ayo kita renungkan ya, bahwa setiap makhluk hidup diberi setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergerak kamu dapat melakukan berbagai aktivitas. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya dengan memberi kemampuan gerak pada kita. Apa yang terjadi jika kamu tidak dapat bergerak? Nah, anak-anak bayangkan bila kita tidak bisa bergerak ya. Nah, anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita harus selalu aktif dan bersemangat dalam bekerja dan belajar sehingga cita-cita kalian akan tercapai, dan selalu menjaga kesehatan sistem gerak sebagai rasa syukur tadi ya. Oke anak-anak, untuk sistem gerak pada manusia sudah ibu jelaskan, sudah ibu ceritakan. Mudah-mudahan kalian mampu untuk memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam materi yang lain. Assalamualaikum.